Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya teman-teman? Para pecinta selawat, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semoga semua hajat teman-teman diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini saya tidak membagikan apa-apa, tidak membagikan ijazah atau apapun, tapi mau membagikan sebuah testimoni, yakni berupa audio suara, yang dimana ini namanya Pak Jujun dari daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Jadi dia baru ngasih testimoni karena kesibukannya. Jadi dia berprofesi sebagai tukang ojek di daerah Cisarua, yang dimana ini dia dapat sebuah keajaiban rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa. Jadi dia bercerita kalau dia itu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci, di bulan Ramadan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengklik subscribe dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi upload video terbaru dari saya. Dan dukung channel ini terus berkembang dengan cara mengklik share dan komen kalau ada kekurangan dari video maupun audionya. Jadi ini Pak Jujun ini dia mengamalkan sholawat Jibril dan tasbih malaikat di antara azan dan iqamah subuh. Dan alhamdulillah beliau tetap menjalankan sholat berjamaah dan tahajud kalau dia cepat bangun. Jadi dia nggak tahajud tiap malam, jadi kalau dia cepat bangun dia tahajud, dan dia mengamalkan sholawat dan tasbih malaikat. Jadi sesuai dengan firman Allah, siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan dia jalan keluar, solusi dan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi sebagaimana Pak Jujun ini yang berprofesi sebagai tukang ojek, yang bisa dibilang pendapatan per hari-harinya mungkin cukup untuk makan dan untuk keluarganya, tapi di satu sisi Allah telah menjamin rezekinya, telah memberikan dia rezeki, yakni sebuah kiriman dari tamunya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar suara dan kiriman audio dari Pak Jujun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bib. Amin. Apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Apunten saya ganggu. Nama saya Jujun dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih sama Habib yang telah mengijazahkan sholawat Jibril kepada saya. Ceritanya begini, di waktu pas awal-awal, kalau nggak salah dari awal-awal Maret atau April, ya awal-awal Maret, saya karena terdampaknya ekonomi akibat pandemi, ya istilahnya sekarang yang nama orang pada ini namanya pandemi lah gitu. Saya punya kesulitan masalah ekonomi yang sangat saya sulit. Emang sih saya bukan kayak orang pekerja kayak orang-orang lain yang kayak gitu ya, cuman saya orang tukang ojek gitulah ya, yang namanya juga tahu sendiri kalau masalah ekonomi semuanya juga pasti ngalamin, mau yang kaya mau yang miskin juga. Tapi terlebih-lebihnya bagi saya, karena saya kan orangnya ya ibaratnya kalau kata orang Sunda mah koreh cok gitulah, pagi-paginya dikoreh, malamnya saya pacok gitu, istilahnya kayak gitu kalau kata orang Sunda kasarnya. Ya
Alhamdulillah waktu itu saya lagi kesulitan uang ekonomi. Saya eh, coba saya selalu berinteraksi sama Habib. Waktu itu saya ijazah sama Habib sholawat Jibril. Terus pas udah awal-awal Juni saya terus ngamalin sholawat Jibril, sama juga yang apa ya, nggak lupa juga sholat waktu 5 waktu, sholat fardunya saya selalu berjamaah di masjid, walaupun nggak sepenuhnya, istilahnya ada kalanya saya juga jadi masbok ya, tapi masih alhamdulillah masih bisa yang namanya berjamaah. Terus saya juga ngamalin sholawat Jibrilnya di waktu malam. Kalau kurang lebihnya paling ya kayak kalau nggak ngantuk apa sholat hajat dulu atau sholat tahajud. Setelah sholat tahajud sama sholat hajat itu terserah mau sholat hajat apa sholat tahajud. Terus saya ngamalin sholawat Jibrilnya, kurang lebihnya sekitar satu kali duduk itu 5.000. Terus baca doa juga dan istighfarnya juga. Terus paling hari-harinya saya selalu terus ngamalin. Kalau lagi ini ingat ya, tapi nggak ada hitungan. Kalau pagi-paginya, pagi mau siang mau itu saya tidak hitung, tapi kalau pas malamnya saya hitung, pas hajatnya saya hitung. Dan alhamdulillah semenjak saya ngamalin sholat itu kurang lebihnya sekitar 1 bulan, alhamdulillah saya ada rezekinya yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga juga sama saya. Saya dapat rezeki dari orang Saudi kiriman sekitar, emang tidak satu orang yang ngirimnya, itu juga ada beberapa orang. Nah, yang suka saya bawa di daerah puncak ini biasa suka ngojek sama saya. Dia nih minta nomor rekening atau yang namanya apa KTP, fotokopi KTP itunya, dan fotonya KTP untuk di Western Union katanya, atau untuk dimasukin nomor rekeningnya. Alhamdulillah saya waktu pas bulan puasa dapat kiriman dari orang Saudi itu sekitar sampai pas mau menjelang lebaran itu sekitar 8 jutaan kurang lebihnya. Alhamdulillah ya, saya sudah bisa, alhamdulillah masih bisa istiqomah sampai sekarang. Saya masih bisa istiqomah. Nah, dalam kalau sholat fardu itu memang kewajiban kita semua, dan juga selalu ingin ikut dalam berjamaah. Dan jangan lupa juga saya bisa waktu sholat subuhnya jangan sampai ketinggalan, itu kuncinya kata Habib. Sholat subuh yang paling ininya kuncinya, karena di situ ada juga salawat itunya, kalau tidak salah ya, amalan malaikatnya, masalah doa Jibrilnya seperti itulah, tasbih malaikatnya di situ ada sebelum melaksanakan kita sholat subuh yang fardunya. Nah, di situ jangan sampai ketinggalannya yang namanya tasbih malaikatnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih ngamalin. Alhamdulillah sekarang ya, kalau misalnya yang namanya rezeki ya semua juga pasti kekurangan terus ya, tapi kalau bukannya itu intinya. Jadi kita kalau bisa ngamalinnya yang namanya sholawat itu, kita itu punya kayak daya tarik dalam hati, itu punya ketenangan dalam hati, keluarga adem ayem tentram, tidak ada masalah dalam kehidupan. Walaupun kalau yang namanya ekonomi ya masih kurang, emang juga saya masih punya hajat yang belum tercapai. Insya Allah mungkin ke depannya
semoga Allah mengabulkan permintaan hajat yang saya hajatin sekarang ini. Ya, maaf 1000 kali lagi maaf, bukannya saya, alhamdulillah saya masih bisa ngamalin sampai sekarang. Habib, terima kasih banyak atas semua doanya dan ijazah sholawatnya. Dan saya tidak lupa juga sama Habib, tolong minta doanya lagi untuk terus bisa mengamalkan sholawat ini, istilahnya istiqomah untuk mengamalkan sholawat ini. Dan juga minta doanya juga untuk bisa selalu berjamaah di masjid. Intinya begitu ya. Udah, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk yang lain-lainnya. Bib qabil tu, amin ya rabbal alamin.